Dari mungkin sejak 5-10 tahun yang lalu ya, memang Indonesia itu selalu menjadi pasar yang menarik untuk investor global. Antara lain ya karena kita jumlah penduduknya besar, hampir 300 juta gitu kan. Dan tidak hanya penduduknya yang besar, tapi memang Indonesia tuh spending, aktivitasnya tuh banyak gitu ya. Jadi dari sisi startups, ini bagus karena akan menaikkan traction atau transaksi untuk mereka ya. Jadi metrik-metrik seperti ini, top line dan bottom line itu menarik untuk investor bahwa pasar Indonesia itu startups-nya masih terus bisa growing dari sisi top line dan mudah-mudahan nanti bottom line-nya juga menyusul. Nah, tren yang baru mungkin baru terjadi beberapa tahun terakhir ini adalah kenyataan bahwa di Indonesia makin banyak exit ya melalui antara lain melalui IPO. Tidak semuanya melalui IPO, tapi ada beberapa IPO yang sudah terjadi beberapa tahun terakhir dan ini menambah confidence dari investor global bahwa kalau invest di Indonesia ternyata bisa juga ya nanti akhirnya exit gitu, karena investor kan nggak mau hanya invest uangnya ngendap di situ belasan tahun nggak pernah exit, kan itu bukan itu tujuannya gitu. Jadi ini beberapa dinamika yang terjadi tahun terakhir ini yang menyebabkan Indonesia selalu akan diminati. Baik Pak Edi, artinya modal ventura ini masih memang menjadi pilihan ya daripada IPO. Ini apakah IPO sudah tidak menarik lagi untuk menarik dana? IPO akan terus menjadi salah satu opsi ya, tapi tidak hanya satu-satunya opsi ya. Ada strategic sale, kita pernah dengar beberapa tahun lalu dan beberapa tahun terakhir ya, bahwa startup yang besar, contohnya unicorn, itu membeli startup yang lebih kecil karena mereka perlu teknologi dan user base-nya untuk menjadi ekosistem mereka gitu. Jadi strategic sale akan terus terjadi, kemudian IPO juga menjadi opsi yang available untuk para startup ini dan menurut saya itu positif. Baik, bagaimana modal ventura dalam negeri melihat sepak terjang startup asli buatan anak bangsa ini, Pak Edi? Oke, kita sih ya memang mayoritas modal ventura di Indonesia ya bermainnya di Indonesia. Ada beberapa dari kita yang punya mandat sampai ke regional, tapi memang dengan dana kelolaan yang mungkin relatif lebih kecil dibandingkan investor global, ya kita harus sadar bahwa kita akan bermain di domestic market saja, which is also okay karena menurut saya populasi startups di Indonesia cukup banyak ya. Buat kita ini sinyal yang positif ya, bahwa sekarang di Indonesia itu investasi ke startups itu sudah terbukti bahwa bisa menghasilkan return ya, baik dari sisi kenaikan valuasinya dan juga exit-nya. Ini menurut saya ini sesuatu yang positif. Dan kalau kita lihat tren jumlah modal ventura yang bermain di startup pun makin lama makin bertambah. Ya, dulu mungkin hanya korporasi besar, terus konglomerasi gitu ya. Sekarang sudah kita lihat semakin banyak modal ventura kecil-kecil yang juga mungkin alumni dari modal ventura yang besar itu mendirikan modal ventura sendiri. Dan menurut saya ini menjadi tren bahwa semakin banyak jumlah modal ventura dan semakin banyak juga dana kelolaannya. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya!